Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Alepnani Hermawan dari kelas manajemen L dengan NIM 34021800451 dengan mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisa dana dan aliran kas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan analisis dana dan aliran kas. Dana yang masuk ke dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber internal maupun eksternal. Sedangkan dana yang keluar di perusahaan merupakan penggunaan dana yang digunakan untuk operasi atau kegiatan di perusahaan. Aliran dana masuk bisa disebut juga sumber dana, dan aliran dana keluar bisa disebut juga penggunaan dana. Di perusahaan dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu dana dalam pengertian kas dan dana dalam pengertian modal kerja. Selanjutnya, di sini ada analisis aliran dana yang dalam pengertian kas. Aliran dana dalam pengertian kas merupakan aliran kas masuk sumber dana dan aliran kas keluar penggunaan dana yang langsung mempengaruhi besarnya kas yang berasal dari laporan neraca dan laba rugi. Selanjutnya, analisis aliran dana dalam pengertian kas. Di sini ada dua unsur ya. Unsur yang pertama, unsur-unsur yang membesarkan kas. Yang kedua, unsur-unsur yang memperkecilkan kas. Nah, yang pertama, unsur yang memperbesarkan kas yaitu yang pertama, berkurangnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Yang ketiga, berkurangnya hutang lancar. Yang keempat, bertambahnya hutang jangka panjang. Yang kelima, bertambahnya modal sendiri. Dan yang keenam, bertambahnya keuntungan. Selanjutnya, unsur-unsur yang memperkecilkan kas. Yang pertama, bertambahnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Yang ketiga, berkurangnya hutang lancar. Yang keempat, berkurangnya hutang jangka panjang. Yang kelima, berkurangnya modal sendiri. Yang keenam, adanya pembayaran dividen kas. Yang ketujuh, adanya kerugian. Selanjutnya, analisis aliran dana dalam pengertian modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis mengenai aliran dana yang memperbesar modal kerja dan memperkecilkan modal kerja. Selanjutnya, di sini ada analisis aliran dana dan pengertian modal kerja. Unsur-unsur yang menambahkan modal kerja ada 4, yaitu berkurangnya aktiva tetap, yang kedua bertambahnya hutang jangka panjang, yang ketiga bertambahnya modal sendiri, yang keempat bertambahnya keuntungan dari operasi perusahaan. Terus ada unsur-unsur yang mengurangi modal kerja. Yang pertama, bertambahnya aktiva tetap, yang kedua berkurangnya hutang jangka panjang, yang ketiga berkurangnya modal sendiri, yang kelima adanya pembayaran dividen kas, adanya kerugian. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan arus kas. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, laporan laba rugi lengkap. Yang kedua, neraca perbandingan. Yang ketiga, pembuatan kertas kerja yang membandingkan neraca dalam 2 periode. Yang keempat, analisa atas perkiraan dana yang berubah itu dan menggambarkan berbagai jenis transaksi dan kejadian yang mempengaruhi dana kas baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan yang menunjukkan perubahan kas selama 1 periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas selama 1 periode dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber dan penggunanya. Dari menurut dari Munawir 2010. Selanjutnya, analisa sumber dan penggunaan kas pada PT
Nidya Karya Perso di Medan. Terjadinya penurunan kas pada tahun 2014 dan 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012, 2013, 2015. Kas perusahaan yang cenderung mengalami penurunan pada 2 tahun tersebut menggambarkan bahwa perusahaan belum mampu mencukupi kebutuhannya dalam membiayai operasi sehari-hari yang bersifat rutin karena adanya pemakaian pembelian yang melebihi jumlah kas. Perusahaan pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2015 lebih banyak menggunakan dana dari pinjaman dari bank maupun non-bank untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.